siapa yang bikin. Menang berapa dia? Ada kabar saja 5-0 kan? Iya 5-0. Bahwa dia terlibat, bahwa dia ikut turut serta dalam permainan sejak 95 bahkan. Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan ke Mas Tommy. Mas Tommy, kalau Anda katakan tadi memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh PSSI agar kemudian tim-tim atau klub-klub kita tidak bisa disusupi. Tapi ini kan berbicara tentang uang, yang mana itu menjadi daya tarik tersendiri bagi klub, begitu, di mana mereka butuh modal. Nah, itu bagaimana kemudian dari PSSI menyikapi hal tersebut? Iya, pasti secara hukum sepak bola, keluarga sepak bola ada hukumnya, ada regulasinya terkait kejahatan yang terbukti ya. Dan tadi disebutkan bahwa sejak 2000 ya sampai 2015 dia yang disebut ini kan BS kan, BS yang itu mempunyai data dan sebagainya. Ungkapkan saja supaya judul kita hari ini saatnya basmi mafia bola, mafianya benar. Sosok Anda mafia merasa yang bahwa dimaksud mafia ini belum tentu ada begitu? Iya, karena seakan-akan saat ini adalah melempar isu-isu negatif dan seakan-akan itu menjadi mafia itu ada di PSSI, lalu organisasinya yang menjadi rusak. Nah, itu yang harus kita pisahkan. Tahun 2000 sampai 2000 kapanpun, 2015 katakanlah, terkait kejahatan-kejahatan seperti ini, dalam hukum positifnya, hukum pidananya tentu mengacu pada subjek, person. Jadi silakan aja, kita tunggu pembuktiannya, kita senang, karena memang mengatasi persoalan seperti ini, pengaturan skor, mafia bola, bukan saling salah-salahan. Nah, itu yang kita jangan sampai. Jadi ada lempar timnas diduga ini match fixing bla 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 bla. Nah, itu kan seakan-akan melempar isu negatif tanpa ada bukti kuat dulu. Nah, ini yang kita sayangkan karena yang jatuhnya hanya stigma negatif. Nah, ini apa? Ini kan pertanyaannya secara komunikasi ini kan gitu. Nah, kalau memang PSSI juga sempat mencium adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh bandar-bandar tersebut untuk mendekati klub-klub kita. Kenapa PSSI tidak melakukan investigasi secara khusus untuk hal tersebut? Pasti. Jadi salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Spot Radar. Spot Radar itu adalah lembaga yang punya data-data rumah judi di itu seluruh sudah dunia. Dilakukan sejak kapan, Mas? Sejak yang tadi, sejak KLB unifikasi, PSSI membenahi diri. Sejak 2014 awal kita bekerja sama dengan namanya Spot Radar. Dan bukan cuma PSSI saja, tapi juga badan-badan konfederasi sepak bola seperti AFC, seperti UEFA itu bekerja sama. Gunanya untuk mendeteksi hal-hal yang tidak wajar. Terdeteksi kah, Mas? Di kita, ya ada data-data. Jadi bisa aja pencegahannya. Ketika itu misalnya ada kecurigaan terhadap sosok pelaku wasit pengadil, bisa aja kita change kan, kita tidak taruh di pertandingan itu. Contoh di Liga Champions pun ada terjadi. Jadi kenapa UEFA bekerja sama dengan Spot Radar, kenapa di level internasional match ada hal seperti itu, di Champions League ada seperti itu, karena dapat sumber. Lalu kemudian bisa diantisipasi. Kalau yang sudah terjadi, keburu terjadi ya berarti punishment di ujungnya kan. Tapi kalau yang belum terjadi masih mungkin untuk diantisipasi. Berarti pada saat terbongkar di konferensi pers kemarin harusnya tidak kaget lagi, Mas, karena Sport Radar juga sudah sempat mendeteksi begitu. Ya, justru itu karena kita tidak mendapatkan informasi dari Sport Radar, tapi dari itu tadi informasi dari kliennya tim advokasi yang namanya BS, yang mantan pemain dan pelatih yang musim lalu menangani tim Liga Nusantara di kawasan Malang. Jadi saya pikir harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh, karena kalau tidak hanya melemparkan isu negatif saja. Atau mungkin tim advokasi ini harus berkoordinasi dengan Sport Radar, begitu menurut Anda bagaimana? Sport Radar berkoordinasinya dengan federasi, tidak dengan presiden. Oke, baik, saya ke Mas Asep Komarudin. Itu upaya, Sport Radar itu upaya kita memperbaiki. Iya, Nah, kalau misalnya nih, untuk agar lebih clear lah pembongkaran mafia yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini kan persingkatannya adalah PSSI sendiri. Mungkin nggak kemudian dari tim advokasi bekerja sama dengan pihak-pihak dari PSSI, begitu? Ya, begini Mbak, ini kan kita sudah serahkan semuanya ke Barreskrim. Artinya kita menyerahkan kepada aparat kepolisian ya untuk selanjutnya meneruskan dan menelusuri mengenai laporan kami. Nah, perkara misalnya nanti Barreskrim akan bekerja sama dengan PSSI ataupun bekerja sama dengan FIFA ataupun dengan siapapun, ya itu adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk menyelidiki tentang terjadinya sebuah tindak pidana. Nah, kan dari situlah nanti kita harapkan kepolisian bisa benar-benar menemukan di mana siapa yang betul-betul terlibat dan sebagainya. Karena memang
kami sudah menyerahkan, kalau berbicara masalah bukti-bukti, kita sudah menyerahkan semua bukti-buktinya ke Mabes Polri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Nah, karena memang bagi kami spiritnya adalah kita ya semua ingin perbaikan di sepak bola di Indonesia. Betul. Artinya kita tidak menyalahkan semua atau baik itu Menpora ataupun apapun di tengah polemik yang terjadi. Kita tidak concern kepada masalah itu. Yang kami concernkan adalah bagaimana kasus-kasus pengaturan skor yang terjadi ini bisa diberantas, bisa dibabat habis sehingga nantinya kondisi persepak bolaan Indonesia ini bisa menjadi kondusif. Artinya seperti itu. Baik nanti misalnya Mabes bekerja sama dengan PSSI ataupun dengan lembaga lainnya, ya itu memang kewenangan aparat penegak hukum. Dari kami memberikan bukti-bukti kepada pihak kepolisian dan memang pihak kepolisian menyatakan misalnya ada kurang dan perlu ditambahkan, kami siap berkomunikasi lagi. Dan kami juga memberikan nama-nama juga orang yang bersedia untuk memberikan kesaksian di kepolisian. Saya pikir ke sana arahnya, Mbak. Ya, Mas Asep, kami harapkan bahwa ini tidak hanya sekedar menyerahkan bukti saja atau juga melempar isu saja, tapi kami berharap tim advokasi dan sejumlah rekan-rekan yang lain mengawal kemudian proses pemeriksaan ini, dan kita berharap ini bisa segera terselesaikan dan terungkap tentunya, karena ini tidak hanya membawa nama Mas Asep dan teman-teman, tapi nama besar Timnas dan sepak bola Indonesia. Terima kasih Mas Asep Komarudin. Betul, kami Mbak. mendukung upaya Anda dan teman-teman. Terima kasih. Baik. Ya, satu lagi boleh, Mbak. Satu lagi yang kami ingin sampaikan bahwasanya beberapa orang-orang yang sudah bersedia menjadi saksi, termasuk klien kami BS, ini adalah orang-orang yang memang sekarang ingin merubah menjadi kondisi sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita memang belum menampaikan BS? Karena memang ini faktor ancaman terhadap beliau, dan bukan hanya beliau saja, kepada rekan-rekan lain pun ancaman ini sudah mulai berdatangan. Artinya gitu. Nah, kami ingin meminta juga pada aparat kepolisian untuk bergerak lebih cepat dan mampu juga memberikan perlindungan kepada orang-orang tersebut. Oke, baik Mas Asep, terima kasih atas penyampaian Anda. Semoga ini juga menjadi perhatian pihak kepolisian. Mas Tommy, ternyata untuk mengungkap ini pun juga memang sulit ya. Mafia tidak hanya di sepak bola, mungkin kita tahu ada banyak kasus lain di negeri ini yang kemudian melibatkan mafia. Tapi kemudian kalau misalnya orang-orang tersebut tertekan dan terkena ancaman, bagaimana untuk membongkar ini? Anda optimistis ini bisa terbongkar? Saya harap karena sudah dimulai oleh tim advokasi, semuanya bisa terjaga ya, keamanannya. Karena dulu yang namanya BS ini pelaku, anggaplah dia punya banyak tahu, pastikan semuanya data-datanya valid, sehingga kemudian polisi juga enak. Karena PSSI akan sangat senang jika dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan terhadap timnas, terhadap pemain, ofisial, manajer, maupun juga yang ujungnya PSSI, organisasinya dirugikan karena menjadi sangat negatif dengan jumpa pers kemarin. Saya pikir dengan adanya nanti bukti-bukti yang ini, itu akan membantu PSSI justru. Jadi pastikan buat saya, supaya jangan jadi... Ada masukan untuk pemerintah juga? Pemerintah sih harus bekerja sama menurut saya. Jadi sekarang adalah hari di mana kita harus mencari cara, upaya untuk sanksi FIFA segera diselesaikan. Bagaimana caranya? Jangan lagi intervensi, karena intervensi adalah tabu bagi FIFA. Tapi mendingan kolaborasi jika spiritnya memang sama antara pemerintah dan kita. Harusnya sama. Tapi sampai saat ini indikasi yang didorong oleh Komisi 10 supaya berkomunikasi belum juga terrealisasi, Mbak. Kami harapkan juga kemudian ada isu-isu ini yang berkembang, membuat pemerintah lebih concern dan segera menyelesaikan hal tersebut. Dan juga PSSI bisa ikut mengawal ya, Mas, kemudian pembongkaran mafia sepak bola ini. Kalau memang supaya jangan jadi stigma negatif yang dituduhkan saja. Betul. Terima kasih Mas Tommy Welly sudah bersama kami di Prime Time Talk.